quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Tardes Haji Dede Asiduan beserta jajarannya. Yang kami hormati guru ngaji kita Ustaz Tardes Haji Nur Zakaria. Yang kami hormati Ketua RW 13 Tardes Haji Ayat Dadi, para ketua RT, para tokoh, para ustaz, para ulama, rekan-rekan sejawat, jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan mengutip satu hadis saja yang bertema ibadah kurban bagi yang tidak mampu. Saya akan sampaikan secara pelan-pelan supaya Bapak bisa mengulang di rumah, setidaknya memahami. Hadis ini dikutip dari hadis Musnad Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, berasal dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia adalah putra dari Amr bin As, gubernur Mesir. Dua-duanya adalah orang yang zahid, orang yang zuhud. Maknanya dia berusaha secara mungkin menghindari perbuatan yang haram, perbuatan yang makruh, perbuatan yang syubhat, bahkan perbuatan yang halal pun jika berlebihan dia hindari. Itu makna daripada zuhud atau zahid. Hadis ini berbunyi sebagai berikut: Umirtu biyawmil adha aidan ja'alahu Allahu bihadhihi ummah. Wa qala ar-rajulu ya Rasulullah ara'aita illam ajri illa manihatan au udhiyatan unsa fa udhiya biha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la walakin ta'khudhu min sya'rika wa adfarika wa taqussu bisyarabika wa tahliku anatika fatilka tamamul udhiyatika indallah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Sebelum saya jelaskan, saya rinci, saya sampaikan artinya. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, aku diperintahkan pada Rasulullah SAW untuk menyembelih hewan pada hari Idul Adha, sebuah hari perayaan hari raya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk orang-orang Islam. Kemudian bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau saya punya niat untuk berkurban, tapi hewan kurban saya ini hewan seekor unta yang betina dan sedang menyusui, dan kami setiap hari meminum susu dari unta tersebut. Bolehkah saya berkorban menggunakan unta satu-satunya yang saya miliki itu, ya Rasulullah, sebagai sumber kehidupan saya? Lalu Rasul berkata, tidak, jangan, tetapi gantilah
dengan kamu menggunting rambut kamu, memotong kumis kamu, kuku kamu, menggunting kumis kamu, dan mencukur bulu kemaluanmu, maka itu semua cukuplah sebagai kurban yang sangat sempurna dari dirimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih. Saya rinci satu-satu. Yang pertama berbunyi umirtu biyaumil an udhiya biyaumil adha aidan. Aku disuruh, diperintah oleh Rasulullah SAW. Dalam kaidah usul fikih bunyinya begini: al aslu bil amri fahuwa wajibun. Setiap perintah dari Rasulullah itu merupakan dasar dari amalan yang dihukumi wajib. Jadi setiap perintah dari Rasulullah itu merupakan gambaran kewajiban asalnya itu. Oleh karena itu ibadah kurban ini sebagian ulama siapa seperti Abu Hanifah, Imam Hanafi itu, Imam Auza'i itu, kemudian Imam Ar-Rabi'ah menyatakan berkurban itu hukumnya wajib Pak ya, sampai hari ini. Tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, sebagian Imam Maliki, ya, Imam An-Nawawi, semua menyatakan sunnah muakkad. Oh ya, jadi mayoritas ulama menyatakan ibadah kurban itu merupakan hukumnya sunnah muakkad. Nah, kita bisa paham dari lanjutan hadis ini. Nah, ibadah kurban di dalam Islam itu ada 4. Ibadah yang menggunakan hewan sembelihan ada 4. Yang pertama kurbani, besok nih ya. Yang kedua akikah, juga menggunakan hewan, sama tuh. Yang ketiga atiroh, yang keempat faroh, 4 juga. 4-4-nya menggunakan hewan sembelihan. Kurban boleh menggunakan domba, sapi, kerbau, unta. Akikah boleh menggunakan domba, sapi, unta. Atiroh baru ya. Atiroh adalah kurban yang dilakukan pada bulan Rajab. Bulan Rajab tuh kita cuma hafal Rajaban. Kalau kurban disebut Rajabiyah. Sama kedudukan itu, sama-sama sunnah. Ya. Yang keempat faroh, juga menggunakan hewan kurban. Apa faroh? Hewan sembelihan dari hewan yang kita miliki, anak pertama tuh. Bapak punya domba, punya sapi, punya kerbau. Anak pertama sapi, kerbau atau domba yang dilahirkan dari hewan yang Bapak miliki itu, kalau kambing setelah 1 tahun dipotong. Kalau sapi setelah 2 tahun dipotong. Kalau unta setelah 5 tahun dipotong. Niatkan itu ya, kambing saya melahirkan. Anak yang pertama tahun depan udah pantas tuh dipotong, udah pupak giginya, saya kurban. Saya punya kerbau, punya sapi, anak yang pertama 2 tahun lagi diingat, catat ingat tuh di cirian, mau saya potong. Itu namanya faroh. Kayak anak kita kerja tuh di kantor, gajian pertama tuh ya, dipakai buat traktir teman tuh. Itu sebetulnya mengambil kias daripada faroh, mengambil barokah. Atau Bapak punya pohon mangga tuh. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Madinah tuh kalau pohon kormanya berbuah yang pertama tuh Pak,
pertama tuh dia petik, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini korma pertama yang saya miliki, panen korma. Diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasul cari anak kecil, diberikan, dibagikan kepada anak-anak. Ternyata mereka yang praktekkan ibadah sunnah di empat ini, banyak Allah berikan keberkahan. Apa yang terjadi? Kalau Bapak melihara kambing, itu lahirnya tuh pernah 2, 4, 5 kambing saat itu minimal 2 melahirkan. Murudul niatkan itu, apakah rasakan istimewaan amalan sunnah. Sama buah-buahan yang begitu, kalau Bapak misalnya panen pertama buah itu, cari anak kecil, cari fakir miskin, bagikan dia, mesti berbuah lebat. Tapi kalau misalnya Bapak strict, gak ada satu pun diberikan kepada tangga, mati tuh pohon. Benar. Ini pengalaman hidup Pak, pengalaman hidup ya, mempraktekkan hadis-hadis tadi. Kita kadang-kadang perlu membuktikan hadis ini benar nggak, terbukti nggak? Perlu dalam perjalanan hidup itu semacam. Saya teruskan. Jadi boleh Bapak pilih itu dari 4 amalan tadi: kurban, akikah, atirah, dan farah. Memang kita nih Pak dalam hidup dan praktek ibadah ini kan baru belakangan aja. Dulu kita juga nggak mengenal apa ibadah akikah. Jangan-jangan nih kita nih, ya, waktu kita kecil nggak pernah diakikahin. Boleh tanya sama orang tua, kakek bapak, ya ibu bapak, Ma, Pak, dulu waktu saya kecil diakikahin nggak? Lupa. Bahkan jawabannya tidak. Nggak pernah. Sampai hari ini pun praktek akikah itu jarang Pak. Termasuk kurban pun nih, hanya orang yang pernah berangkat haji saja tuh melaksanakan praktek kurban. Yang belum pernah pergi haji jarang mempraktekkan kurban. Bapak tengok di komplek kita atau di sekitar komplek kita ini sedikit Pak. Bukan karena perkara tidak mampu, ya, tapi mungkin ilmu belum sampai dan ketulusan ikhlasan menerima amanah di perintah itu mereka masih ragu. Nanti Bapak cek di kampung Bapak atau tanya kepada orang tua Bapak, pernahkah dulu berkurban? Pernahkah dulu melaksanakan akikah? Tanya tuh Pak. Pesan PR buat kita semua. Kalau ternyata belum, ibadah kurban Bapak boleh lakukan. Karena tadi ada yang menghukum wajib, sekalipun mayoritas sunnah muakkadah, tapi boleh Bapak lakukan ulang tuh akikah Bapak tuh dengan ibadah kurban. Sekalipun ada hadis dhaif yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu baru melaksanakan akikah setelah tua, ketika tinggal di Madinah. Karena waktu kecil dia belum sempat melaksanakan akikah. Tapi hadis ini dhaif. Tapi yang jumhur ulama boleh dengan mengganti dengan kurban. Ya. Karena kurban ini di samping banyak hikmah yang bahkan Bapak dapatkan, ada ancaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata beliau, Rasul pernah berkata, "Man wajada sa'atan ayyudhhiya falam yudhhi fala yaqrubanna musallana." Siapa saja, man itu siapa saja, orang Islam maksudnya, yang suatu saat nanti dia punya kemampuan untuk berkurban, nih suatu saat nih dia punya kemampuan untuk berkurban, maksudnya punya harta, punya fasilitas tuh, punya kesempatan untuk berkurban, tetapi dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, fala yaqrubanna musallana. Janganlah sekali-kali kamu dekat ke masjid saya nih, Masjid Nabawi maksudnya nih, Masjid Nabawi di Madinah tuh. Dilarang untuk dekat-dekat ke Masjid Nabawi.
Dekat aja nggak boleh, apalagi sholat di dalam itu. Kalau dia punya kemampuan, suatu saat dia punya mampu nih, mungkin tahun ini belum, tahun depan, ya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mampu tuh berkurban. Dan kalau tidak, maka kita dilarang tuh untuk dekat-dekat ke Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Oh jauh, ya termasuk masjid kita. Baitullah itu rumah Allah juga. Dilarang untuk datang mendekat, apalagi sholat di dalamnya. Oleh karena itu, gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tanya pahala ganjar, wah gak keturunan Pak. Susah menghitung bulu kambing tuh, ya, saking banyaknya, termasuk bulu yang halusnya, gak sanggup kita menghitung. Saya teruskan. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, ada seorang datang, ya Rasulullah, saya punya unta perempuan, ya, kemudian dia menjadi sumber kehidupan saya. Kira-kira boleh gak saya korbankan? Jadi orang tuh sekalipun punya harta satu-satunya tuh sahabat Nabi istimewanya nih Pak, dia tetap ada semangat untuk berkorban, ya, semangat. Padahal itu harta satu-satunya, sumber kehidupan dia rela dia korbankan. Sama seperti Bilal bin Rabah, sahabat Nabi ini, dia salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Masih hidup orang, tapi sudah dijanjikan masuk surga. Bilal bin Rabah, saking pengennya tuh untuk berkurban dan dia tidak mampu, dia berkurban dengan seekor ayam. Nih, saya bawa itik untuk berkurban. Ya. Begitu juga Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ini orang-orang hebat semua Pak, yang juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak punya harta. Dia bilang, saya cuma punya uang 2 real, kemudian saya belikan daging unta, saya bagikan kepada fakir miskin. Saking pengennya tuh berkorban, ya, dengan 2 dinar daging. Satu sekali. Jadi sekalipun kita tidak punya, harus ada keinginan untuk berkorban. Lalu yang penutup hadis tadi kata Rasulullah, kamu jangan kurbankan hewan unta yang menjadi sumber kehidupan kamu itu. Cukup kamu potong rambut kamu tuh, yang pernah pergi haji, berumrah, ada namanya tahallul tuh, potong rambut tuh, gunting rambut, ya. Kalau misalnya setelah mabit di Muzdalifah tuh, ya, sebagai penutup ibadah itu ada 3. 1, lempar jumroh, bawa batu. Yang kedua, potong rambut. Yang ketiga, potong hewan. Salah satunya boleh. Potong hewan, potong rambut. Kalau mau sempurna, gunting semua. Atau setidaknya 3 jari. 3 jari ini, 3 ruas jari ini cukup. Potong itu, ya. Yang kedua, potong kuku ini, ya, potong. Bagaimana caranya? Mulai dari telunjuk kanan nih, saya kasih bimbingan bagaimana cara memotong kuku. Mulai dari telunjuk kanan, jari tengah, kelingking, ujung nih, baru ke jempol. Ya, paham ya? Mulai telunjuk kanan dulu, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Baru ke kiri, jari manis, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, baru jempol. Kemudian potong kumis. Kumis itu tidak harus dihabiskan. Ya, sunnahnya ini tidak harus bersih, tidak. Trimming sedikit lah, ya. Ada sedikit, tapi jangan misalkan seperti Charles Chaplin. Jangan di tengah gitu ya. Nanti jadi bahan tertawaan. Trimming saja. Ya. Kumis potong, dan yang terakhir kata Rasulullah, cukur tuh bulu kemaluan. Tapi jangan sekali-kali nyuruh si bibi nyukur bulu paha, ya, repot nantinya Pak. Repot. Istri yang cukur boleh, kalau si bibi jangan. Nggak boleh orang lain yang nyukur. Harus kita atau istri kita. Ma, tolong cukurin dong. Nah, boleh.
Dikira duit di kamarnya, wah dibelah tambahin sekali. Begitu dibuka lo semua. Terjawab, kata Pak Ustaz Adam mengutip hadis Rasul, begitu katanya. Iya memang begitu. Tetapi jangan kasih ke Effendi. Gali tanah atau korek tanah sedikit ya. Kubur di sana. Karena seluruh anggota tubuh ini berasal dari tanah. Kembalikan ke tanah. Maka itu cukup ya, sebagai ibadah kurban yang sangat sempurna. Tamamu itu sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah bimbingan Rasulullah SAW bagi mereka yang tahun ini belum punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan itu merupakan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita mengutip hadis yang lain lagi, kata Rasulullah, "Man tasala yaumil jum'ah ghusla janabah sumaraha." Barang siapa yang hari Jumat mandi sempurna seperti mandi junub, kemudian berangkat ke masjid. Kalau dia berangkatnya di awal waktu, ya, awal waktu ini di awal saat, maka dia seakan berkurban dengan seekor unta. Kalau dia datang pada waktu yang kedua, ya, maka dia seakan berkurban dengan seekor sapi. Kalau datangnya pada waktu yang ketiga, maka dia seakan berkurban dengan hewan seekor domba. Kalau datang ke waktu yang keempat, maka dia seakan kurban dengan seekor itik atau ayam. Kalau dia datang pada waktu yang kelima, telat disandung, maka dia seperti berkurban dengan sebutir telur. Jadi bagi kita yang belum punya kemampuan berkurban itu, datanglah ke masjid pada Jumat itu dengan pakaian sempurna, bersih dan di awal waktu. Minimal pada waktu yang ketiga. Minimal. Seakan berkurban dengan seekor domba. Tapi lebih afdal lagi datang di awal. Akan banyak amalan yang kita bisa kerjakan. Banyak sholat sunnah yang kadang kita lupa. Bapak dan Rasulullah SWT. Itulah beberapa petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua yang pada tahun ini belum punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena ibadah itu adalah ittaqillah mastata'ta. Tadi kita baca ya syarat ayatnya itu tentang ibadah itu mastata'tum. Ya. Pelaksanaan ibadah itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, jangan paksakan. Tetapi agama Islam, agama yang agung ini, dia punya alternatif pilihan tuh sebagai pengganti. Kalau ibadah ini kita tidak bisa kerjakan karena hambatan kesempatan, fasilitas, maka Rasulullah ajarkan amalan lainnya yang ganjarannya sama dengan amalan itu. Contoh, khatam Quran bagi sebagian orang mudah, tapi bagi sebagian orang berat. Rasul ajarkan untuk menghatamkan Quran cukup membaca Qul 3 kali atau membaca surat Yasin. Maka itu dianggap cukup membaca satu buah Quran semua. Ya. Sebagai ganjaran berbandingan ibadah haji, dia tidak mampu berangkat ibadah haji karena mahal, waktu tubuhnya lama. Rasul ajarkan itu. Yang amalan penggantinya apa? Bapak setelah sholat subuh jangan keluar masjid tuh. Duduk di masjid, baca Quran, boleh mengaji, boleh berzikir. Masuk waktu isyraq, sholat 2 rakaat. Duduk di masjid, sholat subuh, duduk di masjid, sholat isyraq, maka itu sudah memadai pahalanya seperti orang ibadah haji sempurna. Ibadah umrah sempurna sama. Itu adalah pilihan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
Apakah gugur kewajiban? Tidak. Tidak menggugurkan kewajiban haji. Tetap kewajiban haji itu ada. Tapi untuk mengukur ganjaran itu, maka dia sama. Begitu juga dengan ibadah kurban. Bagi tidak mampu kurban, tuh, maka ini salah satu pilihannya. Potong rambut, potong bulu kumis, potong kuku, potong bulu kemaluan, maka itu memadai untuk jadikan ganti ibadah kurban. Kapan dilakukannya? Setelah kembali sholat Idul Adha. Ya. Setelah kembali sholat Idul Adha, maka di rumah potong dulu. Ya. Sebagai pengganti itu. Mungkin mengawal ibadah itu kadang-kadang kita malu, ya, gak enak, masih coba-coba, gak apa-apa. Mungkin pertama tahun ini cukur rambut mau kumis saja, mau kuku mungkin bisa, bulu kemaluan belum berani, belum siap mental kita misalnya, gak apa-apa. Tahun depan ulang lagi, ya. Gitu. Jadi ibadah itu begitu, Pak. Jangan sekaligus berat untuk melaksanakan sekaligus itu. Bertahap, sedikit demi sedikit, terus saja ulang lagi, sampai susah dia merasakan kepentingannya itu, manfaatnya, baru dia praktekkan dengan sebenar-benarnya. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum. Walakum billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.